Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi kembali mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika semester 5 dalam mata kuliah Struktur Aljabar Group. Nah, kali ini di pembahasan ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu grup ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari apa sih tujuan instruksional umum yang mau kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi di sini, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami seni grup, monoid, syarat terbentuknya suatu grup, teorema-teorema dasar tentang grup. Iya ya. Kemudian kita masuk ke tujuan instruksional khususnya. Jadi setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami definisi seni grup. Jadi sebelum kita mempelajari tentang grup, kita bahas dulu nih apa itu seni grup. Kemudian memahami definisi monoid, kemudian bisa memenuhi definisi dan syarat terbentuknya grup, memberikan contoh dan non-contoh bukan grup, kemudian memahami definisi grup abelian, memahami definisi grup hingga dan grup tak hingga, dan membuktikan teorema-teorema dasar tentang grup. Oke, baik, di sini kita mulai deskripsi singkat ya. Grup itu adalah suatu himpunan beserta satu operasi biner seperti perkalian ataupun penjumlahan yang memenuhi beberapa aksioma, nanti akan kita jelaskan. Jadi di sini dia hanya memiliki satu operasi biner ya tadi ya. Kalau dia himpunan pada dua operasi biner itu namanya sudah ring, dan itu nanti kita akan bahas di semester berikutnya ya, semester ke-6. Oke. Kita masuk ke semi grup ya. Jadi tadi seperti yang di awal dijelaskan bahwa sebelum masuk ke grup kita akan bahas dulu tentang semi grup. Semi grup itu adalah ya, misalkan di sini kita misalkan S, kemudian di sini ada tanda star ya sebagai operasi binernya. Sebuah himpunan S dengan operasi star yang didefinisikan kepada S sedemikian sehingga memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, himpunan S tertutup di bawah operasi star, ya. Oke, himpunan S-nya tertutup di bawah operasi star. Artinya apabila Anda mengambil elemen A untuk setiap AB, elemen S, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya perkaliannya A star B itu masih elemen S. Kalau perkalian, kalau misalnya penjumlahan gimana Bu? Berarti A star B itu elemen S untuk setiap AB elemen S. Nah, itu dia syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat kedua, operasi starnya bersifat asosiatif. Ya. A dalam kurung A star B, kemudian star C sama dengan A star dalam kurung B star C. Ya. Kalau dia penjumlahan berarti buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Tapi kalau misalnya dia kali berarti buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Oke, kita masuk ke contoh. Z dengan operasi biner penjumlahan itu katanya merupakan sebuah semi grup. Nah, kenapa bisa Bu? Z itu kan kemarin apa? Z itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang artinya terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 maupun positif ya. Dengan operasi biner penjumlahan. Jadi seumpama kamu mengambil sebarang dua buah bilangan bulat ya. Misalnya A-nya 1, B-nya minus 2 kan gitu. Kalau misalnya kamu jumlahkan tuh A ditambah 2, 1 dikurang 2, minus 1. Jadi minus 1 itu kan masih elemen Z kan gitu. Itu artinya masih memenuhi sifat tertutup ya. Hasil daripada A star B itu masih elemen dari si
S. Di sini S-nya kan adalah Z ya, himpunan bilangan bulat. Gitu juga asosiatifnya. Jadi seumpama di sini kan asosiatif perlu 3 bilangan ya. Nah, hanya 1, B-nya 2, C-nya 3. Kalau misalnya kamu masukin ke sifat asosiatif ini, maka ruas kiri dan ruas kanan tuh hasilnya akan sama, gitu ya. Sama-sama bilangan Z juga. Nah, itu dia ya. Jadi Z dengan operasi biner penjumlahan merupakan sebuah semigrup. Jika operasi starnya pada semigrup S dengan operasi biner star komutatif, maka S-nya itu kita disebut semigrup abelian ya, dikatakan semigrup yang abelian. Abelian itu komutatif. Artinya kalau misalnya dia penjumlahan, berarti apa Bu? A tambah B sama dengan B tambah A ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi A, saya buat aja di sini A star B sama dengan B star A. Jadi kalau misalnya kali tinggal dirubah. A kali B sama dengan B kali A. Itu dia ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Z dengan operasi biner penjumlahan merupakan sebuah semigrup yang abelian. Tadi ya. Oke, karena berlaku padanya hukum komutatif pertukaran, itu dia. Oke, itu tadi dia semigrup. Sekarang kita masuk ke monoid. Jadi sebuah monoid S dengan operasi biner star adalah sebuah himpunan S ya dan operasi star yang kita definisikan terhadap S sedemikian sehingga memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, himpunan S-nya tertutup di bawah operasi star. Yang kedua, operasi starnya bersifat asosiatif. Nah, ini kalau kita lihat syarat yang di atas tadi semigrup ya. Kemudian masuk ke satu syarat lagi yaitu pada S terdapat unsur identitas untuk operasi star. Jadi di sini ada 3 ditambah memiliki unsur identitas pada operasi star. Jadi mengulang pembelajaran kita sebelumnya bahwa identitas untuk operasi penjumlahan itu adalah apa? 0. Ya, kenapa? Karena A ditambah 0 itu sama dengan A. Sedangkan untuk perkalian, identitas perkalian itu adalah I sama dengan 1. Ya, kenapa? Karena A dikali 1 sama dengan A. Itu dia. Jadi di sini bisa kita simpulkan dengan kata lain, semigrup yang memiliki unsur identitas pada operasi yang berlaku kepadanya ini kita sebut sebagai monoid. Ya. Jadi di sini semigrup. Kenapa dibilang semigrup? Karena dia memenuhi aksioma 1 dan aksioma 2 di mana ini merupakan syarat semigrup tadi ya. Jadi semigrup yang memiliki unsur identitas yang berlaku padanya itu disebut monoid. Yang berlaku padanya ya tergantung dari soal apakah dia binary kepada penjumlahan atau ke perkalian. Itu dia. Paham ya? Oke, contoh Z, lagi-lagi Z bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi biner penjumlahan ini katanya monoid dengan unsur identitas penjumlahan ya. Ada identitasnya yaitu 0. Jika operasi biner pada monoid S star tersebut bersifat komutatif pertukaran tadi ya, maka monoid S-nya itu dengan biner star disebut juga monoid abelian. Sama kayak tadi semigrup ada semigrup abelian, gitu juga monoid ada monoid yang abelian. Ya. Contoh sistem aljabar Z dengan operasi biner penjumlahan merupakan sebuah monoid abelian. Oke, itu tadi syarat terbentuknya semigrup dan monoid. Semigrup hanya 2 ya, ingat semigrup hanya 2 yaitu tertutup dan asosiatif ya pada operasi biner star. Kemudian monoid ada 3 ya, tertutup pada operasi star, asosiatif pada operasi star, dan yang ketiga memiliki unsur identitas pada operasi yang berlaku padanya. Kemudian kita masuk ke grup, sebuah grup. Nah, ini dia simbolnya ya, kurung ya, kurung. Seperti kurung lebih kecil, lebih besar. Itu kurung. Oke, G dengan operasi star ya di sini adalah sebuah himpunan G dengan operasi biner star pada G, sedemikian sehingga memenuhi aksioma-aksioma berikut.
Yang pertama, operasi startnya klosur, tertutup. Tadi ya. Kemudian operasi startnya bersifat asosiatif. Kemudian terdapat sebuah unsur I dalam G sedemikian sehingga I star A sama dengan A star I. Untuk setiap A elemen G. Unsur I disebut sebuah unsur identitas. Unsur identitas ya. Ini syarat 1, 2, 3 monoid ya. Yang tadi ya. Kemudian syarat keempat, untuk setiap A elemen G terdapat unsur inverse A elemen G sedemikian sehingga A star inverse A itu sama dengan inverse A star A sama dengan I, kan gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata untuk setiap unsur A dalam G, kan gitu. Ada inverse-nya. Di ini syarat 1, syarat 2 semigroup, tambah syarat 3 ini monoid tadi ya, ditambah lagi memiliki inverse, itu dia sudah masuk ke aksioma dari si grup ya. Oke, jadi dari sini, dari kalimat yang tadi yang panjang ini ya, ini kan lumayan panjang, bisa kita minimize dalam simbol matematika ya. Kita biasa dalam matematika tuh pakai simbol. Jadi syarat terbentuknya grup itu ada 4 ya. Ini yang pertama, A star B sama dengan C. Itu C-nya elemen G untuk setiap AB elemen G. Jadi hasil star-nya itu, operasinya itu C, di mana C-nya itu masih elemen G ya. Kemudian yang ini syarat klosur ya kalau Anda perhatikan. Kemudian syarat kedua yaitu A star dalam kurung B star C sama dengan dalam kurung A star B star C untuk setiap A, B, C elemen G. Ini syarat identitas ya kalau kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, terdapat E elemen G sedemikian sehingga E star A sama dengan A star E sama dengan A elemen G. Ini apa Bu? Identitas ya. Jadi kalau ada di beberapa buku E itu sama dengan I ya. I itu adalah simbol untuk identitas juga. Jadi kamu jangan heran jika nanti di dalam beberapa buku identitas itu disimbolkan dengan E. Kadang ada juga yang I, gitu ya. Oke, ini syarat identitas tadi. Kemudian yang keempat, nah di sini ada untuk setiap, berarti semua kan gitu. Untuk setiap A elemen G terdapat inverse A elemen G sedemikian sehingga A star inverse A sama dengan inverse A star A itu sama dengan E. Ya, jadi kalau inverse dikali inverse A dikalikan dengan A itu akan menghasilkan identitas. Jadi ya. Contoh, buktikan bahwa himpunan bilangan bulat Z merupakan grup dengan operasi penjumlahan. Nah, bahasanya ini seperti ini. Oke, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa dia bersifat tertutup. Ambil sebarang AB elemen Z. Ya, bebas kamu mau mengambil dia. Misalnya A kamu mau ambil dia bilangan negatif boleh, kemudian misalnya B-nya bilangan positif, bilangan bulat positif, bebas kan gitu. Kalau misalnya tadi dijumlahkan, ini kan dibilang tadi penjumlahan. Jadi, Bu, kalau misalnya penjumlahan, ya hasilnya juga harus dalam Z. Nah, itu baru dia terbukti tertutup. Ini ya, terbukti tertutup ya, ambil sebarang AB elemen Z, karena AB elemen Z, maka sudah pasti A tambah B juga elemen Z. Jadi, sifat tertutup terpenuhi ya, klosur itu tadi. Kemudian yang kedua akan dibuktikan asosiatif. Berarti ambil sebarang A, B, C elemen Z. Oke. Ya, buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Dan kita lepas tutup kurungnya. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Karena A, B, C elemen Z, maka sudah pasti A tambah B tambah C itu elemen Z. Jadi kalau misalnya dilakukan perhitungan ya, kita masukin sebarang angka terbukti asosiatif jika apa Bu? Jika ruas kiri dan ruas kanannya sama. Itu dia. Oke, syarat ketiga itu katanya memiliki unsur identitas. Jadi ia terdapat unsur identitas I sama dengan 0 misalnya gitu. Ambil sebarang unsur A elemen Z, maka 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Jadi ada identitasnya yaitu I sama dengan 0.
Kemudian syarat keempat yaitu memiliki inverse, ada inverse-nya tadi. Jadi kalau kita misalkan A, B, C elemen Z, untuk inverse dari A, siapa Bu? Minus A. Kenapa? Karena A ditambah min A sama dengan 0. Inverse B, ya min B. Kenapa? Karena B ditambah min B itu sama dengan 0. Inverse C, ya berarti min C untuk penjumlahannya, karena C ditambah min C sama dengan 0. Nah, karena memenuhi keempat aksioma tadi, aksioma terbentuknya grup, maka terbukti bahwa Z dengan operasi penjumlahan ya, himpunan bilangan bulat dengan operasi biner penjumlahan itu merupakan sebuah grup. Oke, paham? Contoh lagi, buktikan bahwa U8 ya, bilangan prima relatif terhadap Zn, Z8 ya, modulo 8. U8 dengan operasi perkalian di sini ya. Biasa dalam soal itu dikasih tahu dia itu operasi binernya apa, penjumlahan atau perkalian. Tapi tidak semua soal disebutkan anggotanya siapa. Jadi di sini kamu harus pandai-pandai mencari apa sih anggota dari si himpunannya itu. Di sini kan U8 dengan operasi biner perkalian. Merupakan sebuah grup gitu. Ini tidak dikasih tahu ya anggotanya apa. Ini pelajaran kita yang kemarin ya, U8 itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Jadi kalau kita perhatikan nih pada tabel Kelly ya, lihat nih perkalian 1, 3, 5, 7. Oke, kemudian di bawahnya perkalian 1. Jadi ada 16 ya, 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 7, 7. Identitas ya, A dikali I sama dengan A. Dan 3 kali dan seterusnya. Jangan lupa ini dimodulukan dengan 8 ya, dengan N. Seperti misalnya 7 kali 3 itu kan normalnya 21 kan gitu. Ini kenapa bisa 5 Bu? Karena ya dimodulukan dengan 8. 7 kali 3 hasilnya 21. 21 dikurangin dengan berapa? 16 ya. 8 kali 2 16. Jadi sisanya 5. 7 kali 7, 49, modulo 8 ya. Mendekati 48, 49, 48, berarti sisa 1. Nah itu dia. Kalau kamu perhatikan di sini hasil perkalian ya A star B itu tidak ada menghasilkan unsur lain selain unsur U8. Nah, jadi di sini jelas ya tertutup. Tertutup, memenuhi sifat tertutup. Masih elemen U8. A star B itu elemen U8 ya. Saya buat di sini A star B itu ia elemen, mana dia nih elemen U8, kita copy paste aja ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua akan dibuktikan asosiatif, ambil sebarang unsur, misal A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7. Untuk setiap A, B, C itu elemen U8. Sini kurang ya, saya tambahin untuk setiap A, B, C elemen U8. Oke, kita lakukan asosiatif, terbukti kiri dan kanannya sama ya. Jadi sama-sama 1 ya, asosiatif. Kemudian ada unsur identitasnya yaitu I sama dengan 1. A dikali 1 sama dengan A. Ini tadi kalau kita lihat di tabel Kelly, kalau I perkalian 1 maka hasilnya akan tetap si A ya. Nah, itu dia. Itu dia ya. A dikali 1 sama dengan A. Kemudian akan dibuktikan memiliki unsur inverse. Nah, jadi A dikali inverse A yang hasilnya sama dengan I, sama dengan 1. Inverse 1 yaitu 1, sebab 1 kali 1 sama dengan 1, sama dengan identitas. Inverse 3, 3 kali 3 sama dengan 1, sama dengan I. Inverse 5 sama dengan 5, karena 5 kali 5 sama dengan 1. Inverse 7 sama dengan 1, sebab 7 kali 7 sama dengan 1. Identitas ya. Jadi sebetulnya dari tabel Kelly juga sudah nampak ya. Kita bisa nih blok yang hasilnya 1, 1, 1. Dikunci ya. Tahu. 1 ketika apa inverse-nya? Ketika dikalikan dengan siapa dia hasilnya 1. 1 dikali 1. Gitu. Ini 3
3 dikali 3, maka inverse 3 ya 3 kan gitu. Inverse 5 apa? Ya 5, karena 5 kali 5 sama dengan 1. Inverse 7 apa? 1 kan gitu. Inverse 7 apa? Ya 7 kan gitu. Karena 7 kali 7 1. Nah, itu dia. Jadi karena keempat aksioma terpenuhi, maka terbuktilah ia U8 dengan operasi perkalian merupakan sebuah grup. Itu dia. Oke, kita masuk lagi contoh berikutnya, himpunan matriks 2 kali 2 di mana determinan tidak sama dengan 0 ya. Oke, matriks 2 kali 2 dengan operasi perkalian, matriks membentuk suatu grup. Oke, kita buktikan. Yang pertama kita buktikan tertutup ya. Jadi kita ambil sebarang unsur, katakanlah dia matriks A-nya ABCD. Jadi harus 2 kali 2, D-nya PQRS. Ya, di mana AB itu elemen A 2 kali 2, kita lakukan perkalian. Jadi hasilnya juga masih matriks ordo 2 kali 2. Ya. Nah, dia. A kali B itu elemen A 2 kali 2. Jadi tertutup, terpenuhi. Kemudian syarat kedua yaitu asosiatif. Asosiatif kita perlu 3 ya. A, A, B, C, D, B, P, Q, R, S, C, K, L, M, N. Di mana A, B, C itu elemen A 2 kali 2. Oke, kita lakukan asosiatif. Ya, kalau kita perhatikan nih, ini tidak muat ya, jadi Ibu buat bawah. Di ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, sama ya. Sama. Bukti asosiatif. Kemudian ada identitasnya untuk matriks 2 kali 2, yaitu I-nya 1001. Ya, identitas matriks. Kalau 3 kali 3 berarti apa, Bu? 100, 010, 001. Ya kan? Itu dia. Sehingga A dikali I sama dengan A. Tadi A-nya ABCD, ini dia identitasnya 1001. Kalau dikalikan ya hasilnya A. Kan gitu. Jadi ada identitasnya untuk 2 kali 2. 1001. Kemudian yang keempat akan ditunjukkan terdapat inverse matriks 2 kali 2. Misal matriks A-nya ABCD, maka inverse dari A adalah sama dengan 1 per AD kurang BC dikalikan dengan D min B min C A. Jadi ini apa ini? Yang 1 per AD kurang BC. AD kurang BC ini apa dulu kalau di SMA? Determinan ya. Ini determinan AD dikurang BC. Kemudian ini adjoin ya. Kita putar D ke A, A ke D. Kemudian yang B dan C ini kita kalikan minus. Sehingga A dikali inverse A itu kan I ya. Identitas. Betul nggak, Bu? Kalau betul berarti ini inverse-nya. Tadi kan syaratnya determinan A-nya tidak sama dengan 0. Kalau 0 ya 1 dibagi 0 apa? Tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Jadi A dikali inverse A. Kalau dia hasilnya identitas berarti benar itu inverse-nya. Ya benar, kan gitu, 1001. Jadi ada unsur inverse-nya tadi ya. Karena semua syarat grup terpenuhi, maka himpunan 2 kali 2 terbukti merupakan sebuah grup. Ya. Oke, itu tadi kita merupakan contoh grup. Sekarang kita beralih ke yang bukan grup. Bagaimana, Bu? Ya, coba yuk kita masuk ke contoh berikutnya. Buktikan bahwa himpunan bilangan asli N bukan grup terhadap operasi penjumlahan. Oke, akan kita buktikan N itu himpunan bilangan asli ya, atau bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif artinya dimulai dari 1. Ambil sebarang unsur, katakan dia A-nya 1, B-nya 2, di mana AB itu elemen N. Kita lakukan penjumlahan, karena yang diminta adalah operasi tambah ya, penjumlahan. 1 tambah 2 sama dengan 3, di mana 3 juga masih elemen N, berarti A tambah B elemen N terbukti tertutup. Kemudian asosiatif, ambil sebarang unsur, misal A1, B2, C3, di mana A, B, C elemen N, kita lakukan. Oke, sama-sama 6 berarti terbukti asosiatif penjumlahan.
Ada unsur identitasnya penjumlahan, yaitu I sama dengan 0. Kita ambil aja 0 tambah A sama dengan 0 tambah 1. Dengan 1 sama dengan A. Jadi ada identitasnya. Kemudian kita buktikan apakah dia ada inverse. Nah, di sini katanya tidak memiliki inverse. Kenapa, Bu? Ya, seumpama C-nya itu sama dengan 3, maka inverse C pada elemen inverse C untuk penjumlahan itu kan berarti minus 3, karena C ditambah min C itu sama dengan 0. 3 ditambah minus 3 itu adalah 0, kan gitu. Oke, tapi nah di sini kalau kita perhatikan si inverse C-nya itu kan minus 3. Minus 3 itu kan bukan bilangan asli. Ya kan, bukan anggota dari bilangan asli, karena bilangan asli itu kan tadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya himpunan bilangan bulat positif. Nah, minus 3 ini kan himpunan bilangan bulat negatif, jadi dia bukan N. Walaupun dijumlahkan dia 0 itu bukan N. Yang ini ya. Dia tidak memiliki inverse. Inverse-nya itu harus elemen dari si N itu kan gitu. Jadi tergantung sih sebetulnya himpunannya itu apa. Jadi dia balik lagi ke situ. Karena dia tidak memiliki inverse ya, minus 3 itu bukan elemen N, gagalnya dia di inverse, maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli N bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Itu dia ya. Itu yang bukan contoh. Biasakan tuh kalau kita mengajar untuk lebih memantapkan lagi pemahaman siswa terhadap materi kita aja, kan kasih iya contoh dan non contoh ya. Sama nih, contoh lagi tunjukkan bahwa G X pangkat 4 sama dengan 1 di mana operasi biner perkalian, buktikan bahwa ini grup. Ini kalau kita masukin ke rumus yang kemarin ya, XK ya. XK sama dengan apa kemarin? Kosinus 2kV per N ditambah I sinus 2kV per N. Ini nanti ada hasilnya, anggotanya 1 minus 1 I dan minus I. Oke, ini kita pakai tabel KD. Kita tutup ya, tidak ada unsur lain selain unsur X pangkat 4 tadi. Asosiatif, ya ambil ABC, barang kiri dan kanannya sama. Identitasnya ada 1, setiap unsur mempunyai inverse. Nah, ini ada inverse-nya, inverse 1, inverse min 1 yang min 1, inverse ini, I, inverse I, ya I. Oke, itu dia. Grup, jadi grup itu tadi syaratnya ada 4. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, dan yang keempat memiliki memiliki inverse ya setiap unsur. Sebuah grup G disebut grup abelian atau komutatif jika berlaku A star B sama dengan B star A untuk setiap AB elemen G. Kita abelian. Ini grupnya abelian enggak? Kan gitu, komutatif enggak? Berarti kita tinggal membuktikan ini A star B sama dengan B star A enggak? Kan gitu. Contoh, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan real tanpa nol, himpunan Zn dengan operasi penjumlahan. Ini merupakan grup komutatif. Oke, dia ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Sini kita suruh buktikan, misalkan G-nya grup abelian, tunjukkan bahwa AB dalam kurung pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat untuk setiap AB elemen G. Kita selesaikan dulu, G-nya abelian, artinya AB sama dengan BA untuk setiap AB elemen G. AB sama dengan BA. Di AB sama dengan BA, ini kiri dan kanan kita sama-sama kalikan AB, sehingga AB dikali AB, AB kuadrat, kemudian sama dengan BA dikali AB berarti BA kuadrat B. Sehingga A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B. Oke, jadi terbukti abelian. Oke.
Sebuah grup, kita masuk ke definisi berikutnya, sebuah grup disebut grup hingga jika banyaknya unsur dari grup tersebut hingga. Hingga itu artinya anggotanya itu diketahui sampai berapa batasannya, ya. Sedangkan jika banyaknya unsur dari grup tersebut tak hingga, maka grupnya merupakan grup yang tak hingga. Istilahnya apa? Grup finite dan infinite, kan gitu ya. Zn dengan operasi penjumlahan merupakan grup hingga. Ya, kenapa? Karena dia kan tahu ada berapa anggotanya, dibatas sebanyak n, kan gitu. Misalnya kalau Z8 berarti anggotanya ada berapa, Bu? Ada 8. Siapa-siapa aja itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 nggak masuk. Kenapa? Karena 8 modulo 8 yaitu 0. 8 kan 0. Sedangkan Z dengan operasi biner penjumlahan itu merupakan grup yang tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena tidak tahu ada berapa banyak unsurnya. Karena Z itu kan himpunan bilangan yang dimulai dari negatif, ya, negatifnya juga negatif tak hingga, kemudian bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif tak hingga, ya. Oke, jadi Ibu pikir sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, sekali lagi syarat terbentuknya grup itu ada 4, yaitu apa tadi, tertutup pada operasi star, ya, operasi biner, kemudian asosiatif pada operasi biner, kemudian memiliki unsur identitas pada operasi biner, kemudian yang keempat setiap unsurnya memiliki inverse, ya. Oke, sekian dari saya penjelasan untuk bab 4 ini. Nanti kalian kerjakanlah. Ini ada beberapa teorema juga. Silakan nanti kamu pelajari. Nanti Bu kasih modulnya. Ini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan di e-learning, ya, sebagai tugas keberapa tuh lihat aja, nanti dicek e-learningnya, ya. Oke, kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama mengucapkan nafas hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.